songon nagot mo dong ibegete. Itaulakan ke busia kali naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus solihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Nah, pertama, segala puji matu Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih mengalehin kita sasudena berhadir di malam dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala on. Ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, songoni nikmat usia, sehingga kita sesudah berhadir di tempat perayaan Maulid Nabion, makin meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita dan sama-sama berhadir ke tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nakin keberangkatan ni tangen bagas masing-masing menuju tempat ni tahun senari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa pahala, yang pahala itu dibalas oleh Allah dengan surganya. Amin. Napa dua indah lupa don indah bosan, senantiasa kita sampaihon solawat dan salam tu manusia terbaik sepanjang zaman na pernah adong di muka bumi on. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita membacakan solawat bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliaulah naita harap-harap ketukinai di yaumil akhir kelak. Jamaah pengajian Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah di malam Borgin Nyaron berkumpul bersama-sama. Ada Al-Mukarram, para wakil-wakilnya, semua dibusengen barisan ni alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, semua dibuse amang inang nyami, semua ini dengan nyami sudah berhadir di malam nyarion. Mudah-mudahan kita sudah nadison ikhlas berkumpul dalam rangka mengharap ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat nita pada di malam ni benginon mendapat balasan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nakin acara niton madung ibuka dohot kata sambutan ngen alim ulama dan mewakili juga dari tokoh masyarakat. Soalnya ibu saya nakin madung dibuka oleh protokol. Nah, lanjutkan nakin dong membaca ayat suci Quran. Terus tu penampilan di daganat nakin baik pembacaan ayat-ayat pendek maupun pidato. Soalnya ibu saya nakin sandiwara. Nanti penampilan sandiwara yang daganat. Mudah-mudahan kita doakan sudah penampilan di daganat dibalas Allah dengan mereka menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Amin.
Amin. Songon dia nakin dibacaon ni daganak teh. Ija mata ibnu Adam in koto amalu illa salasa. Apabila telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3. Yang pertama, ima sodakotun jariyah. Mula dong harto na diinfakkan di jalan Allah, umat kinai na jadi penolong na pertama. Kemudian ilmu yang tafa'ubihi, yaitu ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, terutama ilmu agama teh. Mulai nakin diajari anak tuh membaca Quran, menghafal hadis dan seterusnya. On termasuk amal jariyah. Dapat tuluna idokun nakin waladun soleh, anak soleh, solehah yang mendoakan kedua orang tua. Inilah aset kita setelah ayah ibu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati imia amal niyoban anggone icat tanawat sudah nawat tinggal konon doon narong niyoban kecuali amal soleh. Om menakin na dibacaon ni daganakta di sandiwarannya lain. Bapak Ibu na dirahmati ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita terlalu berlanjut, mungkin arong bepinasomanan dati, atau mungkin arong namalung manan namalung leleng. Ade nakin. Oh istilah na pa Ustad tarsongon na pulang kampung doon. Tara, tumnang gua simbe kampung niton. Ade mulai minek-pilik na ibulus-bulus dituson oleh Pak Ustad. Nakiluar kada sudah iso nate. Jadi indah salah sopan dokon ni pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak suka. Tak suka maka tak kawinnya lah ya teh. Omma. Jadi memperkenalkan diri maju Pak Ustad teh. Jadi gua ni Pak Ustad sarui tado bahasanya laki kita teh. Bahasa daerah. Jadi gua nilai orang tua ima martua. Jadi mulai marsapa isi nakin gua ustadi warna martua. Imea margana dali munte. Ate. Jadi asalnya sian kayombun. Sian pasar ade kayombun. Alhamdulillah marung berumah tangga. Ate. Dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istri baru 1. Baru 1. Dan dikaruniai oleh Allah keturunan berupa anak-anak penyejuk mata, 1 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah sepasang. Songon dengan dia tampil laki nanti. Kalau Mbu Sapai latar belakang pendidikan pernah nyantri sarita namar pondok teh selama 7 tahun na jodoh. Tamat tahun 2002. Mana tahu dong nasangka tanah teh. Jadi di pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Di mana jolo sekolahnya. Kemudian berlanjut kuliah mengambil S1 dan alhamdulillah sanari jadi bapak gurunya lah kate mengajar di Madrasah Sanawiyah Yayasan Pendidikan Karya Setia. Di Jalan Sultan Soripana Mulia nomor 52A Gang Sarasi nomor Sada. Detak narong budaganak tanah sekolah isi ate. Jadi disima aktivitas sehari-hari mengajar. Jadi alhamdulillah pada malam hari on dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan kita bisa mersul bermiliarion kon penang guna disangka-sangkot. Ate om menelokon rezeki jodoh maut semua tak diduga, semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alhamdulillah di Borngilnyaron Pak Ustadz berkesempatan hadir di desa Siram warna. Ada Sirambutan.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu anggota berbicara tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taringot maita mulakin kisah mina binta mulai lahir sampai wafat. Isada kitab na ditulis oleh seorang syekh nama Rugwar, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, seorang ulama dari India. Beliau menuliskan sejarah Nabi Muhammad mulai dari sebelum lahir sampai wafat di dalam sebuah buku nama judul Ar-Rahiqul Mahtum, atau bahasa Indonesia na sejarah Sirah Nabawiyah. Isi kisah konia biar perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai do sebelum lahir sampai wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakin may bege pa ustad deh disampaikan di penampilan di daganakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal sadena king 12 Rabiul Awal tahun 571 atau disebut dengan tahun gajah atau tahun Fi. Jadi Bapak Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daita cintai telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Jasad beliau sekarang terbaring di sebuah kota suci umat Islam, yaitu kota Madinah. Di sima jasad nina binta dimakamkan. Mana tahu mungkin marong adong sian desaton narung ungada umroh atau ibadah haji, pasti berziarah ke makam Rasul. Jadi Nabi Binta mulia dimakamkan di bumi yang mulia dan di tempat yang mulia, yaitu di kota suci Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amroini." Telah aku tinggalkan dua perkara bagi kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada yang dua itu nina binta, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Ima Al-Quran dan hadis. Artinya Al-Quran dan hadis. Isi-isi nina binta selamanya di dalam kehidupan di dunia, selama ia mengolu selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka hidupnya tidak akan pernah salah jalan. Jadi sampai majolo 3 ayat do sudah jumlahnya Al-Quran ini. Daganaknya dong memang boto. Pia do sudah jumlahnya ayatnya Al-Quran. Dokon sebagian para ulama, walaupun para ulama berbeda pendapat, Quran itu berjumlah 6.666 ayat. Sadia 6.666 ayat. Berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Madung apil kamu sudah. Nah, pedo satu nggak ada Pak Ustad. Nanggo 30 juz 30 do. Alhamdulillah. Terus ditingkatkan. Nah kini bagi Pak Ustad adong jodoh dengan akton nama membacaun ayat-ayat pendek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilain kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya itu dengan akta, soalnya itu orang tua, dimudahkan Allah menghafalkan ayat Quran secara sempurna. Amin. Jadi yang manginang Nabi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun na jolo. Lewat teh. Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ibu yang bernama Aminah. Apil kamu dulu lagu nih kan? Biar lagu nih. Aminah, nah, ibundanya. Terus nama bapaknya
Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Ate, mula dong lagu nama mau apil kita teh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati di Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan oleh ibunda yaitu Aminah Marniti ma ibundani, Rasulullah yang tercinta melihat keluar cahaya dari rahimnya, yang cahaya itu menerangi sampai ke negeri Sam. Keluar cahaya torang menang sampai ke negeri Sam. Ima niti ibunda Nina binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia oleh ibunda tercinta, dan ibunda tercinta sedikit pun tidak ada merasakan yang namanya sakit. Narong acit nai rasani ibu ni nabinta namude ya teh. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian para ahli sejarah harung namandokon tanggal 12 Rabiul Awal. Harung namandokon sebagian para ahli sejarah tanggal 9 Rabiul Awal. Asal terjadi perbedaan, mungkin terjadi perbedaan dalam memulai penanggalan dan tahun. Maka dong terjadi perbedaan di tanggal teh. Ina kita permasalah koni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Kemudian tak berapa lama lahir Nabi Tana muliai, maka idukun ibunda nia ma Aminah kabar tu kakek nia ima Abdul Muthalib madung lahir da paumpumu. Maka yang memberikan nama Muhammad adalah kakek beliau ima Abdul Muthalib. Ilen mangwarna Muhammad. Saat ini di Moka na pebahat nama gor Muhammad pola adong pe paling tertolu opat kala ijago Allah Subhanahu wa taala aso indah piga nama gor Muhammad di zamannya teh, tapi mula sandari hampir sudah marung margor Muhammad daganakta marung margor Muhammad Ahmad dan sebagainya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru dong Nabi lahir pada hari ke-7 dilakukanlah pelaksanaan hitan di hitan mana bintana mulia. Saro-sarita anak disunat ade. Jadi masyarakat Arab pada waktu punya kebiasaan menyunat atau menghitan bayi pada saat berumur 7 hari. Lalu berlanjut. Tidak berapa dalam asuhan ibunda Aminah, kemudian dicarikanlah yang namanya ibu susu. Datanglah seorang wanita dengan suaminya yang bernama, siapa nama ibu susu Nabi? Halimah Sa'diyah. Roma Halimah Sa'diyah ngen kampung-kampung dari sudut kota Makkah, dari kampung Bani Bakar bin Sa'ad. Ini meya menaik keledai. Di Moka warna keledai berwarna putih. Dinaikilah oleh Halimah keledai bersama unta dan suaminya menuju kota Makkah mencari bayi-bayi yang akan disusukan. Waktu itu masyarakat Mekah punya kebiasaan dari kampung-kampung mencari bayi-bayi untuk disusukan. On magwarna ibu susu. Maka anak adong istilah saudara sepersusuan. Jadi barangkan Halimah menuju kota Makkah. Menjalaki isedo bayi nagot radi pasusuan, dan itu diupah, digaji deh. Nah, jadi mungkin sarita nama ngomong teh pasusuan dagana. Jadi sudah dengan kampung Bani Bakar bin Sa'ad, lalu tu kota Makkah marsi radu marsi buat daganak marsi jalaki daganak nalu di pasusuan.
Sudah manung mendapat tinggal sadaya nama. Iligin tinggal Nabi Muhammad. Muhammad kecil teh. Jadi iligin ya isapaan untuk pajolo isi orang tuana, orang tuana sayinda. Ternyata dapat makabar bahwa Muhammad on anak yatim. Biasona anggona yatim na arula pipa susu asi yang gap kalai na ngepengna. Jadi tinggal mana bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pedong mangalapna. Terakhir biano mau ni Halimah pantang pulang sebelum mendapatkan yang akan disusuinya. Ini prinsipnya. Indah tola mulak anggona dapot. Teon nama tinggal. Biano ma suami tercintaku ni Halimah. Kita ambil masoni. Mudah-mudahan bayi kecil yang akan kita ambil ini, walaupun dia yatim, membawa keberkahan. Jadi nama membayar, nama gaji mengupah Halimah, ima kakek Nina binta Abdul Muttalib mana manggajina do ibunda Aminah. Yoban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kota Makkah, tu perkampungan di sana kampung ina mga iman na margor Bani Bakar bin Sa'ad. Indah di kota na binta magorang ini ada di kampung. Menurut sebagian para ahli sejarah, aso mana bintai pagodang di kampung, aso terhindar dari pengaruh buruk kehidupan di kota. Waktu zaman jahiliyah na sangat luar biasa parang ini jol mamasoyate. Nah, yoman mana binta manai unta dot keledai berwarna putih. Nakin waktu kehe Halimah ia mana tinggal dohot na deret ibolakang asik na lambatan perdalan ni untane na lambatan mardalan keledene tinggal ya deret di bolakang tayrung los mula diabing Halimah Nabi mulia na tercintai ibotoho marlojong madauntui sa cepat-cepat na dohot keledai berwarna putih. Maka rombongan nepe heran kan nakin untone lek-lekido untona lek-lekido keledena nakin ngalai waktu ke tanah lambatan do on asia perjolos de on nade banon pasti adong sesuatu ini rombongan ne maradian mahanai bisa pelai masih Halimah hade ini Halimah tong aso songoni cepat namar lodong untomi do keledani nalek ino nakin ne panaik mi. Oh lo ni Halimah, pinah mengerti usaha nabi ainya. Heran kalai. Nak kinalambatan do parlojong na. Tailos mulak maroban na binta. Dungi paneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kecil marlojong mauntoy sa cepat-cepat. Cepat na tinggal suni rombongan na ini. Ia menomor sana unto na marlojong. Lalu di Bani Bakar bin Sa'ad. Hati. Kemudian ipasusu mana binta na mulia. Nah, sebelum inakin los ke berangkat na kosong do susuni untane. Susu untanya berangkat dalam keadaan kosong. Bahkan Halimah juga turut serta membawa anaknya. Waktu menjemput Nabi kita yang mulia, selama perjalanan anak Halimah terus menangis. Kenapa menangis? Lapar. Kenapa lapar? Tak ada yang mau dimakan dan diminum. Air susu Halimah pun sudah mengering. Tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sah diangkat dia diabingnya nabinta namulai marisi ma'aik ni susunya lalu pasusu manabinta namulia don anaknya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan kenyang dan tak kurang satu apapun. Lalu berangkatlah rombongan itu pulang dengan cepat. Sesampainya di kampung Bani Bakar bin Sa'ad, mereka melihat kambing-kambing mereka di kampung itu telah terisi air susunya dengan penuh. Mamarisi manginang susune. Nakinki alay berangkat, nakosong lutong dia mana terjadi lupa ceklik. Musim kemarau, musim panas ate. Nana marisi kung inumot pinadong. Lalu ada ibagasan, ini alay susuni untuk pemapol. Susun ambek pemapol. Akhirnya mereka perah malam itu juga. Lalu kemudian mereka minum sepuasnya keluarga Halimah. Begitu juga suaminya. Kemudian mereka dalam malam itu
tidur dalam keadaan kenyang. Modern sinok akit pemabutong. Ima keajaiban na dialami oleh Halimah. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu nabinta namuliai. Kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Kemudian selama dalam perawatan Halimah terjadilah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ame peristiwa ini pada saat Nabi berumur 4 tahun turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ditanda mulu malaikat Jibril. Date. Tayun surok ciri-ciri ni malaikat Jibril. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat yang punya 2 sayap. Berapa? 2 sayap. Ate. Satu bulunya malaikat Jibril, ya. Sada bulu ni malaikat Jibril manginang. Mulai kumbak konia sayap nih, satu bulunya bisa menutup dari timur sampai ke barat dunia. Bola sudah. Matar baik kamu kurang di malaikat Jibril. Apabila malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, dipakombangia sayapnya, sada bulu di malaikat Jibril bisa golap sudah dunia dengan ujung timur sampai ke barat. Dan Rasulullah SAW diceritakan nanti bahwa 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat bentuk asli malaikat Jibril. 2 kali Nabi Tanah Mulyai mengalihkan bentuk asli ni malaikat Jibril. Nah pertama ketika menerima wahyu. Nah kedua ketika Isra Mi'raj di langit yang paling tinggi di dekat surga Jannatul Ma'wa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Turun do malaikat Jibril saat Nabi Muhammad marmayam-mayam dongan-dongannya di kampung Bani Bakar bin Sa'ad ate. Ana marmayam-mayam betong do dagangan do dongan-dongannya. Roh malaikat Jibril ya binya Nabi Tanah Mulyai baru ipapodomia di sebuah batu. Dongan-dongan lain nih mengida. Baru datang malaikat Jibril dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibo nama andora ni nabinta. Saro-saro itu senari mungkin warna mengoperasi teh. Operasi malaikat Jibril ma andora ni nabinta. Lalu ame buat yesi. Ibuat dia hati-hati nih. Igotap dipotong saro itu dioperasi, diambil hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diletakkan di sebuah bejana. Ya, bejana itu terbuat dari emas. Ya, matong niyo bangin surga teh. Di surga sudah seriro. Dibawalah bejana itu yang terbuat dari emas, yang di dalam bejana itu diisi dengan air Zam-Zam. Isi ma iletakon ati-ati ni nabinta. Baru ibasu malaikat Jibril. Idokon malaikat Jibril, ini tempat setan bercokol di dalam hatimu. Jadi indah tolak adong tempat ni setan di hati-hati ni nabinta. Ibasu malaikat Jibril hati-hati ni nabinta namar mudar-mudar nakinan di sebuah bejana yang berisi air Zam-Zam. Lalu kembalilah hati itu dimasukkan kembali, disambungkan antara yang satu dengan yang lain. Lalu ditutuplah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi pernah berkata, aku pernah melihat bekas-bekas pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manginang nang gona so canggih daru malaikat Jibril mengoperasi teh. Asi berbokas. Ummah. Ima asodok tandana bahwa sana benar terjadi peristiwa pembelahan dada ni Nabi Tanah Mulyai. Idokon Anas bin Malik sahabat Nabi na mulia au ungada mangida bekas-bekas pembelahan yang terjadi pada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu didudukan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Langan botoho. Dia mana baru habis operasi teh. Nang mona so bisa nakim malaikat Jibril membenda na bekas.
bisa di malaikat Jibril magu bina bekasnya, tapi sengaja ditinggalkan sebagai pertanda mangidai manginang marlodong masude dongan ni nabinta na mulai marlodong tubagas ni ibu susunya Halimah. Menidakkan lagi Halimah. Apa itu? Muhammad telah dibunuhnya lain. Marlodong Halimah mengalijinna. Halimah mendapatkan Muhammad telah berdiri dalam keadaan pucat pas malangan botoho. Ya betul nawario perasaan deh. Lalu melihat terjadinya peristiwa itu, Halimah pun merasa khawatir. Selama 30 tahun dalam asuhannya, selama itulah Halimah selalu mendapatkan keberkahan. Roh Halimah nani bana bion marmaraman non anaknya lakonnya upaulak mati nang naannya. Ipolak Halimah mana binta namunei dot ibundanya Aminah. Alhamdulillah Nabi kembali dalam asuhan ibunda selama 2 tahun. 2 tahun mana binta namunei dot umaknya. Lalu Aminah berinisiatif Yoban majolo na binta namuyon ziarah tu makam ni ayahanda. Istilah kini ayahanda na Abdullah. Ya, berangkatlah Aminah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, berziarah ke makam ayah. Sepulang dari perjalanan Aminah jatuh sakit. Lalu ummu Nabi Muhammad tercinta itu kemudian wafat. Dan pada saat itu Nabi berumur 6 tahun umur Nina Binta menjadi anak yatim piatu. Kemudian berpindah pengasuhan Nabi imatu kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. 2 tahun maleleng Nina Binta namulia dot kakeknya Abdul Muttalib dalam asuhan Nabi. Pernah suatu saat ada peristiwa terjadi kekeringan di kota Makkah. Naruh hudan, naruh naik kering kerontang. Roh masyarakat penduduk kota Makkah tu kakek Nabi. Wahai Abdul Muttalib, engkau sebagai pemuka masyarakat, bagaimana ini solusi? Naruh baik di tuan be, dan mon tanuk pemahiyak sudah. Datang kakek Nabi Muhammad SAW. Dibawanya Muhammad kecil ke hadapan Ka'bah. Yowen manabinta yabinya Nabi Muhammad SAW tua depan di Ka'bah. Lalu disandarkannya punggungnya, menempel punggung Nabi mulia Muhammad kecil ke dalam dinding Ka'bah. Baru diangkatnya kedua tangannya. Tak berapa lama datang awan bergumpal-gumpal berwarna hitam. Lalu tak berapa lama turun mamang inang udan nagogo. Lalu alhamdulillah kota Makkah pun tersiram. Dan akhirnya seluruh masyarakat tanam-tanamannya pun menjadi subur. Kemudian begitulah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakek beliau. Bahkan ada satu tempat duduk kakek Abdul Muttalib. Ada musada karosi inang perjumukan nih kakek ni Muhammad di depan Ka'bah. Nasotolay jugukin alay. Bahad do pahum puni Abdul Muttalib tenarong nabarani jug di karosi ini. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW atau Muhammad kecil duduk di bangku singgasana kerajaan beliau, maka apa kata Abdul Muttalib? Pahupuku nasadaon padiar kamujuk disi ulang diganggu asi aranon anak na istimewa. Jadi mulai menekpe madung tari dado keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian tumbuhlah Nabi Muhammad SAW menjadi remaja. Dalam usia remaja itu Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pengembala kambing. Paturi-turi ambeng dona binta. Usahanya mengembalakan kambing maroban ambeng mangarup kita dia menjapal. Ngeni Nabi memperoleh uang semasa remaja. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak satupun Nabi yang diangkat oleh Allah melainkan mereka pasti pernah menjadi pengembala kambing. Sudah Nabi diangkat ni Allah pasti ungara menggembala kambing. On mate. Jadi menurut sebagian para ahli sejarah,
dan ahli tafsir, kenapa setiap nabi yang diangkat oleh Allah pernah menjadi pengembala kambing? Agar mereka dilatih jiwa kepemimpinannya. Nah, si mula pature ambing nang bona mo ya teh. Akon dapat sabar di ambing dah mati ambing ne lalu. Itulah kenapa hikmah setiap nabi diangkat oleh Allah pasti mereka dijadikan pernah mengembala kambing. Apa? Untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Onpe mula adong ison nagot bercita-cita jadi pemimpin, baik bupati, wali kota, gubernur, presiden, indah salah jolo berlatih mengembala kambing. Kenapa? Karena mengembala kambing ini butuh kesabaran dan kelembutan. Angguna sosobar dulu naso lembut pature nah indah bisa. Songoni juo pature manusia deh. Ida pena pature mangarawat masyarakaton, mari ayah masyarakaton harus punya jiwa kelembutan dan kesabaran. Kalau kita kasar, orang akan lari. Songoni juga dalam menyampaikan kebenaran. Bahwa benar nih sampai honi. Tai anggo salah carana indah martarimo. Jadi anggo na benar nagot sampai hon. Carana pe akon benar. Nah, tola carana salah. Caranya harus benar, yang disampaikan pun juga benar. Lalu berlanjut, kemudian tumbuhlah Muhammad menjadi dewasa. Nah, dewasa profesi Nina Binta Ima menjadi pedagang. Pernah kakek beliau Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Sam. Di tengah perjalanan Nabi yang mulia itu belum diangkat menjadi Nabi. Ada Marsua madat seorang pendeta nama Ruarise, pendeta Bukhairo, atau nama aslinya adalah pendeta Jarjis. Dahulu Nabi Muhammad madung di ide yang nadao. Segala pepohonan dan batu-batuan tunduk sujud ketika Nabi Muhammad SAW lewat. Ima tanda-tanda ke Nabi, kenabian. Pendeton now ada keluar ngin hanyon tempatnya beribadah. Tapi begitu Muhammad SAW datang ke negeri Sam, di sebuah kota yang bernama kota Bukhairo, maka pepohonan dan batu-batuan sujud begitu Nabi Muhammad SAW lewat. Maka ini Bukhairo, on manusia nanti Nabi akhir zaman. Ini dia tanda-tanda nih. Maka hidupnya itu kakek ini Nabi Muhammad Abdul Muthalib, bawalah anak ini pulang, jangan lagi dibawa berdagang ke negeri Sam. Sebab beliau adalah Nabi yang mulia. Kemudian kata pendeta Bukhairo, andai aku masih hidup dan umurku masih panjang, pasti aku akan ikut membela perjuangan beliau. On mayrokon pendeta oman mula akhirnya Nabi mulai indah jadi berdagang ke negeri Sam. Ipatarunya mula ikawal oleh pengawal ni Abdul Muthalib. Kemudian berlanjutlah Muhammad dewasa pada umur 25 tahun. Kemudian setelah Nabi berprofesi sebagai pedagang, kemudian Nabi yang mulia bertemu dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang saudagar perempuan. Lalu Nabi yang mulia itu membawa barang dagangan Khadijah dan mereka mengadakan kesepakatan. Dia ada Muhammad, rado maroban jagal kontu negeri Sam. Rani Nabi datang. Rano bege-bege ada bohong. Anak terpercaya, al-amin, orang yang terpercaya. Maka yoban Nabi Muhammad SAW barang dagangan ni Khadijah tu kota Sam. Sekembalinya dari kota Sam, maka idigin Khadijah keuntungannya berlipat ganda. Selama dalam perjalanan perdagangan sampai pulangnya Muhammad SAW ke kota Makkah, diceritakan oleh pembantunya Khadijah itu Maisarah melihat keluar biasaan dan tanda-tanda keistimewaan dari Muhammad seorang pemuda. Selama perjalanannya manginang, nainaung ini awan saja udah tong. Naung ada rasa iya na milas. Roh awan di ginjang milunya lain. Selama perjalanan sampai pulang ke kota Makkah dan keuntungannya lain dengan marjagali berlipat-lipat. Akhirnya timbullah perasaan jatuh cinta. Jatuh cinta adalah hal yang fitrah di dalam diri manusia. Cinta mencintai adalah fitrah. Anak lain suka ada boru normal. Ada boru suka anak lain normal. Nah so normal
anak lain itu anak lain. Nah, on dan normal on. Mula dong terjadi son, mudah-mudahan dong hati. Kalau ada terjadi di satu tempat, ini namanya melanggar fitrah. Karena fitrahnya manusia, anak lain itu ada boru itu anak lain. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jatuh cinta, itu menunjukkan kita normal. Cuma masalah anak jatuh cinta dia, kan ini loh. Mulai di Islam ada aturan. Nah, apa itu? Dengan menikah. Kemudian disampaikanlah oleh Khadijah, maksudnya yaitu agar berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, dikirim utusan ke beliau untuk menanya Muhammad, biar dorongan rada hodot menikah dengan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Pet tidur sodok kontu kakek kudut paman kunina dia teh. Hidupnya matong. Oke, setuju, sepakat. Mari kita lamar Khadijah. Dilamarlah Khadijah, Ummul Mukminin yang mulia itu, dengan mahar 20 ekor unta. Saja maharnya 20 ekor unta. Anggona binta na mulia nanggona marete. Ate, nanggona kayo na binta buat menikah penana dong modalna. Jadi Nabi Muhammad menikah dibantu oleh paman-paman beliau dengan 20 ekor unta muda. Saya mamahar nina binta. Maka anak mula nahuk menikah, laki-laki diperintahkan memberikan yang terbaik, natuara boru disunnahkan mempermudah. Nah, lalu menikah Nabi yang mulia itu. Selama Rasulullah SAW berumah tangga dengan Khadijah, indah dungara nabinta namuliai manikah dengan ada boru nalai. Dung wapat do Khadijah, baru manikah nabinta dengan wanita nalain sampai jumlah nabiga. Sabolas sampai 11 Ummul Mukminin, sampai jumlah istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 11. Sabolas. Para ulama mendokon, ternyata kata mereka, untuk Nabi Muhammad SAW tidak cukup kalau hanya satu istri. Tidak cukup sada istri untuk menceritakan kebaikan di Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota ada na terceritonia saking mulia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana akon sabonas. Makana hadis-hadis na itatayon sanarion bahat diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nama Margowar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka nadong hadis diriwayatkan bahat, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak berapa lama di dalam pernikahan itu turunlah wahyu. Itulah yang kita kenal dengan namanya Iqra. Ayat pertama Iqra. Jadi ada turun nih di gua hiro. Matar somon naro da rahmaton nate. Mula aha to lama pindah tuna so tarudan. Masih talan ceramah to nate. Hampir jam 11. Satokin naik sabar. Lagi do penamar ceramah ho. Mudah-mudahan bapak-bapak nate mengantuk. Mula dong kopi sibai kopi nate. So mendapat ilmu itu malamon. Kabintas kono. Lanjut mana? Ya Bapak Ibu. Lanjut na be? Ang mula, lanjut betul sanggup na be? 3 jam naik. Oke, kita lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melihat yang terjadi di Mekah deh. Di Mekah terjadi bahat perbuatan naso cocok idana binta. Contoh, satu wanita dinikahi oleh 10 laki-laki. Kalau lahir anaknya maka diundi. Siapa yang terpilih itulah ayah dari anak tersebut. Nah hebat kan? Sada ada boru 10 anak lainnya. Ima salah satu perangai jahiliyah. Kemudian anak-anak juga dikubur hidup-hidup yang perempuan. Nah gitu kali anak ada boru. Makanya bersyukur meta nabintana mulai
diangkat oleh Allah menjadi nabi sebagai Islam rahmatan lil alamin. Akin BG adong jo disebut kondagan teh bahwa Nabi diangkat adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ada yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercapai segala kebaikan, terlaksana sudah pada tercegah segala keburukan. Iman edokon Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian turunlah wahyu yang pertama yaitu Iqra yang dibawa oleh malaikat Jibril saat Nabi bertahan musti Gua Hiro. Anong nulungan nong ada ison manaik Gua Hiro. Gua Hiro ini pola mardalan kita ngentor sampai tegin yang manaik mungkin kira-kira memakan waktu 1 hari perjalanan. Songoni mana bintang selama beberapa tahun lamanya. Nedokon warna bertahan mus mengasingkan diri. Mula saroika nasan nari bahasa keren na warna hiking. Ada hiking naik gunung. Sanari naik gunung na hobian kalakon maramirat. Manakok tu gunung ate. Najo lebih na binta madung ilakon ni don. Cuma zaman najo mungkin dokot kalak di anak naritik. Si sana na binta matong di sada-sada di gunungan. Di puncak gunung Gua Hiro ya. Narok kalak na sumuni kecuali na binta. Merenung atas peristiwa mencari hikmah apa yang terjadi. Nah, turun malaikat Jibril. Kalau kena minta na mulai hidupnya Iqra, maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqori." Saya tidak pandai membaca. Peristiwa itu terjadi sampai 3 kali dipeluk oleh erat. Kemudian ayat itu dilanjutkan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian setelah itu turun Nabi kembali ke Makkah, ke kota Makkah, diketuknya pintu. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Berarti selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah lana bintana mulai. Kemudian setelah tenang baru marsapa. Ontia manginang. Tukang ibu teh mula-mula suami tercinta ayah ni daganaki itu bagasan ate mulak karejo ulang jo ibu bani langsung ipatenang jo patenang no jolo ipasiap parijan na ilehan amana adit sumbayang na ilen anduk nate adung tenang istirahat mangan cukup baru mapola dong kepentingan isampehon songoni do ulang langsung hidup pero na sumarba sulupe yang isucok niya kan rakit sumunod niya payak merah kuna leleng bebe maka namula kulong doro adi ayan idaganaki servis dengan sebaik mungkin ate songon nila ko ni Khadijah. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dalam keadaan ketakutan, yang diperlukan oleh Muhammad adalah ketenangan, tinggal diselimuti momodo pengoni macara nate sada rumusna. Kemudian tak berapa lama berlanjutlah setelah turun ayat pertama dijumpai Khadijah lah saudara laki-lakinya yang berpengetahuan. Dikatakan oleh saudaranya ini yang mengerti tentang kitab suci agama-agama sebelumnya, bahwa suamimu adalah calon nabi, dan apa yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ana rotu Nabi Muhammad juga ada juga rotu Nabi Musa. Imane dokon gowarna namusnya. Ise mana musi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sudah nabi-nabi narang sebelumnya tugasnya membawa wahyu. Ate. Kemudian gelisah mana binta setelah peristiwa indah turun be ayat lalu manaik mabusena binta namulia naik yang mulak tu Gua Hiro. Ya dolai. Pro do pelai na to na sadari ni sahendanya. Ini gini atu turun na dok sanga Ate. Lalu
frustasi na binta na mulai ate si Teres orang di sayur-sayurnya marsak got ilumpat na binta mengenginjak tutor ana dong don be pina mga sabi ano malon mulak pa iba tutor masyarakat na pesongoni mahancur sudenya parangin na nang orang na paneme niya ulupat masoni ngenginjak tutor niya pas got mga lupat na binta roh malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya dipanggilnya Nabi kita yang mulia Muhammad ni malaikat Jibril ini gini ya tu belakang na dong ini gini tu kanan na dong ini gitu kiri na dong tu jolo na dong ini ya dong na piyo-piyo ini gini tu kinjang maisi isai malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril telah duduk di sebuah singgasana antara langit dan bumi. Si malaikat Jibril duduk di sebuah kursi singgasana. Nabi minta, kata Jibril, wahai Muhammad, tidak usah engkau galau bahasa Sannari nanti. Ulang komarsak. Ho betul utusan ni Allah Subhanahu wa taala. Ulang lupa. Betul ni Nabi Muhammad, betul ni malaikat Jibril. Nganggosong ni mulak mabusenya. Begitulah terjadi beberapa kali sampai turun ayat napa dua. Ayat napa dua? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, kum jong maho, berdirilah, fa'anjir, dan berikanlah peringatan kepada seluruh manusia, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Imam lagut meribadah kita akun nayas dojolo pamatang ta dohot pakaian ta ima dalilna wa siyabaka fatahhir ni Allah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan nama Tuhanmu agungkanlah. Ini suruh beribadah. Jadi mau beribadah kon nayas dojolo. Nah, tola berhadas kecil, semua ini juga berhadas besar. Ipayas dolo pamatang, ipayas dolo pamakaian. Kemudian setelah turun ayat itu, Rasulullah mulai bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian ia berkata kepada istrinya Khadijah, oh Khadijah, wahai istriku tercinta, setelah turun ayat ini maka saksikanlah la rohata ba'dal yaumi binta. Indah adong be waktu untuk istirahat. Maka mulai dari Nabi Taman kemudian menyeru penduduk kota Makkah kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita ucapkan bersama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi pada umur 40 tahun. Dumar umur 40 tahun maamanginang baru ilehen amanahi oleh Allah Subhanahu wa taala tuna bintana muliyai. Nah, 40 tahun malengna digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala baru malayak diangkat menjadi nabi. Oke, ya. Jadi 40 tahunlah umur Nabi baru diangkat setelah mengalami berbagai macam hal. Nah, semua ini mate. Ini ada catatan dari panitia supaya tidak mengantuk. Nah, ada mungkin penampilan lanjutan dari anak-anak kita setelah on kita lanjutkan kembali. Diberikan kepada panitia, silakan.